Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Irham Nasya Elkisya Putri dengan NIM C0E025001 dengan dosen pengampu Ibu Sri Ningsi. Video kali ini aku akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ekonomi makro. Nah, teman-teman tahu nggak apa aja sih permasalahan-permasalahannya? Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa nonton video ini sampai habis ya. Permasalahan umum dalam perekonomian adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan barang atau jasa dengan kemampuan-kemampuan dari faktor produksinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja sih faktor-faktor produksinya? Faktor-faktor produksi ada 5 nih, yaitu yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada modal, dan yang keempat ada keahlian, dan kelima ada teknologi. Di dalam ekonomi juga ada 3 masalah pokok ekonomi. Kalian tahu nggak apa saja sih 3 masalah tersebut? Permasalahan pertama adalah apa yang ingin diproduksi dan berapa banyak yang ingin diproduksi. Maksud dari permasalahan ini adalah kita sebagai manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan yang disediakan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita harus tahu nih, apa sih yang ingin kita produksi dan berapa banyak yang ingin kita produksi. Permasalahan tersebut menyangkut berapa banyak barang yang diproduksi dan apa saja yang ingin diproduksi. Permasalahan kedua yaitu bagaimana cara kita memproduksinya. Maksudnya, produsen atau perusahaan harus memilih cara memproduksi barang tersebut dengan tepat. Pertimbangan faktor-faktor produksi harus dilakukan dengan tepat agar tidak terhindar dari penghamburan. Nah, yang ketiga ada untuk siapa sih barang tersebut diproduksi? Permasalahan ini menyangkut target pasar yang kita salurkan. Bagaimana target pasarnya, untuk siapa kita memproduksi barang tersebut. Dari 3 permasalahan pokok tersebut, kita bisa melihat dengan kurva atau grafik. Kurva atau grafik ini bisa disebut dengan batas kemungkinan produksi. Untuk membuat kurva ataupun grafik batas kemungkinan produksi, ada 5 asumsi dasar yang dapat kita gunakan. Teman-teman mau tahu nggak apa saja? Yang pertama adalah semua faktor produksi itu digunakan. Misalnya nih, ada tanah atau ada sewa gedung, ada karyawan, itu digunakan sebaik mungkin. Yang kedua ada jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah atau diubah. Maksud dari asumsi ini adalah sama seperti halnya karyawan, teknologi itu tidak dapat diubah ataupun digunakan ke hal lain. Semua ini digunakan tanpa adanya menganggur serta digunakan secara efisiensi mungkin. Yang ketiga adalah tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Dalam jangka waktu memproduksi suatu barang, teknologi digunakan secara tepat guna dan tidak menganggur. Dan yang keempat, ada asumsi hanya 2 barang yang dapat digunakan. Dalam membuat kurva batas kemungkinan produksi, kita hanya dapat membandingkan 2 jenis barang saja nih teman-teman. Dan yang kelima, ada biaya kesempatan semakin besar. Semakin banyak kita memproduksi suatu barang, maka opportunity cost barang lainnya akan semakin besar. Nah, teman-teman tahu nggak nih pengertian kurva kemungkinan produk? Kurva kemungkinan produk adalah kurva yang menggambarkan
jumlah maksimum output yang dihasilkan dalam kegiatan produksi dengan penggunaan sumber daya yang ada. Kurva ini dapat digambar melalui kurva maupun grafik. Kurva kemungkinan produk adalah gambaran visual dari opportunity cost. Teman-teman masih ingat nggak nih, apa sih yang disebut dengan opportunity cost? Opportunity cost atau biaya peluang adalah nilai yang harus kita korbankan untuk memilih pilihan lain. Nah, teman-teman tahu nggak nih, ada loh 3 hal yang dapat mengubah kegiatan produksi tersebut. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara makin baik, maka tingkat produksinya makin baik juga nih. Kurva akan condong ke kanan. Begitupun sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka tingkat produksinya akan ikut turun. Biasanya kurva akan lebih condong ke kiri. Nah, yang kedua ada pengangguran, penghamburan, dan keadaan yang tidak tercapai. Pengangguran dapat terjadi jika permintaan pasarnya menurun dan pertumbuhan ekonomi yang anjlok menyebabkan PHK ada di mana-mana, sehingga banyak terjadinya seseorang menganggur. Penghamburan, misalnya penghamburan nih, ketika seseorang bekerja namun tidak sesuai dengan keahliannya, maka bisa disebut dengan penghamburan. Dia tidak dapat memproduksi barang dengan baik. Keadaan yang tidak tercapai, misalnya faktor produksi yang tidak dapat ditambah sehingga tidak menghasilkan peningkatan produksi yang baik. Nah, yang terakhir ada kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Kemajuan teknologi yang tidak seimbang ini misalnya ada satu produk yang digunakan teknologinya itu sama, namun karena adanya peningkatan di salah satu produk hingga menyebabkan ketinggalan pada produk lainnya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan tentang permasalahan yang ada di dalam perekonomian. Untuk melihat permasalahan dalam perekonomian, kita bisa melihat dengan menggunakan kurva atau grafik yang dinamakan kurva batas kemungkinan produksi. Dan untuk membuat kurva tersebut, kita memiliki 5 asumsi. Dan juga kita dapat memiliki 3 hal yang dapat berubah ketika ingin memproduksi suatu barang. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.